Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lalu pemirsa, siapa sebenarnya hacker Bjorka ini dan benarkah Indonesia belum menjadikan keamanan teknologi sebagai prioritas sehingga mudah dilakukan peretasan? Kita membahasnya bersama dengan juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN Ariandi Putra serta ahli digital forensik Ruby Alamsyah. Selamat malam Bapak-bapak. Selamat malam Mbak Vera. Baik, salam sehat selalu. Malam Pak. Baik, saya ingin ke BSSN terlebih dahulu. Pak Ariandi, 679.000 surat untuk Presiden bocor dari 2019 hingga 2021, bahkan di dalamnya terdapat surat berlabel rahasia dari BIN. Nah, mengapa data yang harusnya bersifat rahasia ini bisa bocor, Pak? Ya, selamat malam Mbak Vera dan pemirsa Metro TV dimanapun berada. Perlu kita sampaikan bahwa BSSN sebenarnya telah melakukan koordinasi dan memberikan notifikasi kepada setiap penyelenggara sistem elektronik. Nah, notifikasi yang kita berikan ini adalah bentuk-bentuk yang diduga mengalami insiden kebocoran data. Nah, BSSN juga telah melakukan penelusuran sebenarnya terhadap beberapa dugaan insiden kebocoran data yang terjadi. Kita lakukan validasi terhadap data-data yang dipublikasikan di deep web maupun dark web. Nah, terkait dengan dugaan kebocoran data yang ada, kita di BSSN berkoordinasi dengan PSE, sekarang juga di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Kita lakukan investigasi yang lebih mendalam dan hasilnya juga kita akan berikan kepada penyelenggara sistem elektronik. Nah, selain itu perlu disampaikan juga bahwa BSSN bersama dengan PSE sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan siber guna mencegah risiko yang lebih besar. Kita bekerja sama dengan penyelenggara sistem elektronik dalam rangka melindungi data kritikal yang bersifat strategis. Pak Ariandi, jadi sejauh ini sudah dapat dikonfirmasikah ini data asli atau tidak yang bocor? Ya, tentunya kita telah dan sedang melakukan validasi yang ada. Tentunya kita berhati-hati untuk memberikan rekomendasi dan sampaian kepada penyelenggara sistem elektronik. Kita terus lakukan validasi sehingga kita benar-benar bisa melihat 100% jenis datanya seperti apa. Sehingga rekomendasi kita juga bisa digunakan oleh setiap penyelenggara sistem elektronik dan bisa dilihat sejauh mana insiden kebocoran data yang terjadi. Baik, saya ingin ke Pak Ruby. Pak Ruby, berdasarkan analisa Anda, apakah data yang bocor ini memang data asli atau bukan? Kalau terkait data yang terakhir, yaitu data yang disebut data surat menyurat antara pihak intelijen dengan presidenan, itu kita lihat adalah data atau salah satu tabel dari sebuah database yang berisikan informasi administrasi pengelolaan surat menyurat, di mana di situ ada tertulis ada informasi NIP, nomor induk pegawai, topik ataupun informasi keterangan atau subjek surat menyurat tersebut apa, berikut dengan keterangan hal lain-lainnya. Nah, di situ kita lihat sebenarnya yang dimaksud kebocoran data ini belum mengarah kepada konten atau isi dokumen rahasia yang dimaksud. Ini hanya merupakan sebuah bagian dari salah satu table database yang bisa yang merupakan bagian dari keseluruhan sistem surat menyurat itu. Tetapi yang dapat dipastikan dokumen surat menyuratnya, dokumen isi suratnya itu tidak ada kebocoran. Walaupun kita akan tunggu hasil investigasi pihak terkait apakah tabel database yang sebagian ini isinya confirm benar ataupun benar didapatkan dari instansi yang terkait atau tidak. Tetapi kalau dilihat secara dari teknis surat kita keluar bisa masuk sampaikan dan seperti tabel tadi, itu saja, hanya Pak Ruby. bagian dari tabel. Tapi kalau dilihat dari tabel yang saat ini muncul saja, itu sudah bisa dikategorikankah itu asli? Atau memang tadi kita harus menunggu dulu? Karena ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah teaser, sementara nanti konten dari surat-surat rahasia tersebut akan diperjualbelikan oleh Bjorka. Dan bagaimana kalau ini memang benar begitu, data rahasia, ini adalah ancaman saja dulu, kemudian dikasih teaser? Baik, ini masalah ini teaser atau bukan nanti kita bisa lihat ke depannya. Tetapi kalau
secara teknis analisanya kemungkinan besar sih ini adalah data benar, kecuali memang Bjorka ataupun pihak tertentu mengisi sejumlah data sebanyak ini dengan data random ataupun informasi random ataupun dibuat-buat secara masif. Apakah itu mungkin? Nah, tapi lagi-lagi terkait ini apakah kontennya masih hanya sebagian, nanti akan dijual yang detailnya, itu dapat dipastikan dari dugaan instansi mana yang telah bocor. Nah, dari situlah jejak digitalnya bisa dapat dipastikan apakah data yang sebagian ini hanya terakses hanya ini saja, ataukah memang data sebagian yang lain atau data lengkapnya yang berisi surat-surat konten suratnya itu memang sudah bocor atau terakses juga oleh pelaku. Sebenarnya itu bisa dijawab langsung oleh pihak yang terkait yang tahu bagian dari tabel database ini adalah milik mereka. Harusnya pihak terkait bisa dengan mudah untuk bisa mengidentifikasi begitu ya, benar atau tidak itu surat asli yang keluar masuk di sana begitu ya. Kita akan bahas lebih lanjut, dan siapa sebetulnya Bjorka ini, mengapa seperti ada pembiaran sudah sekian lama, ada banyak sekali kebocoran data yang dilakukan oleh Bjorka namun belum juga bisa menjerat pelakunya. Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News.